Oke, selamat malam teman-teman. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran kimia kita. Kali ini kita akan membahas tentang stoikiometri dalam konsep mol ya. Nah, materi konsep mol ini teman-teman merupakan materi lanjutan dari materi kita yang telah lewat, yaitu hukum dasar kimia. Konsep mol ini masih berbicara tentang perhitungan dasar dalam ilmu kimia. Jadi selain kita menerapkan hukum dasar kimia, nah ini adalah konsep mol merupakan rumus dasar juga dalam perhitungan kimia. Untuk menghitung jumlah mol suatu molekul ataupun suatu zat, kita bisa bentuk seperti jembatan yang saya buatkan. Ya, artinya nanti ketika yang ditanya atau dipermasalahkan dalam soal adalah molnya, maka mol ini kita akan lihat dia dihubungkan terhadap apa. Nah, yang pertama biasanya mol itu bisa dihubungkan dengan massa satuannya gram, yang kedua bisa dihubungkan dengan volume satuannya liter dalam keadaan STP ya, standar temperatur pressure. Ini ciri-cirinya di soal nanti bisa kita lihat, suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer. Kemudian yang ketiga, mol itu bisa juga dihubungkan dengan jumlah partikel. Jumlah partikel ini kita bagi menjadi 3, satu partikel atom, berarti kita hitung jumlah atom-atomnya, kemudian jumlah partikel ion dan jumlah molekulnya. Nah, kalau nanti teman-teman kita perhatikan ya, anak panahnya menuju ke mol ya, semua yang anak panahnya menuju ke mol, maka kita tinggal bagikan ya, dibagikan. Dengan apa dibagikan? Kalau hubungannya terhadap massa, maka kita tinggal bagikan terhadap nilai AR dan MR dari senyawanya. Ingat, AR itu adalah massa atom relatif unsur. Jadi ini jika unsur kita pakai AR, kalau dia senyawa berarti kita pakai MR-nya. Kemudian kalau dihubungkan dengan VSTP, volume standar temperatur pressure, maka tinggal kita bagikan dengan 22,4. Ini sudah merupakan konstanta. Dan jika nanti dihubungkan dengan jumlah partikel, maka untuk menghitung molnya tinggal kita bagikan terhadap 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini disebut dengan bilangan atau konstanta Avogadro. Nah, jadi teman-teman, kalau nanti di dalam soal biasanya ya dipilah antara atom, ion dan molekul, maka kita harus paham dulu kalau dikatakan atom berarti perhatikan contohnya ini adalah atom Mg gitu ya, atau unsur Mg. Kemudian Mg itu dalam bentuk ion dia adalah Mg positif 2. Kemudian molekul, kalau seandainya Mg itu dalam bentuk molekul, misalkan dia molekul magnesium klorida MgCl2. Nah, seandainya kita lihat contoh berikut H3PO4 asam fosfat ya. Nah, kalau kita mau hitung berapa jumlah atom dalam H3PO4 itu, jelas kita harus perhatikan jumlah indeksnya masing-masing. Hanya 3, P-nya 1, O-nya 4, berarti ada sebanyak 8. Maka jumlah atom dalam H3PO4 itu adalah 8. Berapa jumlah ionnya? Berarti kita harus ionisasikan, berarti 3H positif tambah PO4 negatif 3. Jumlahnya kita lihat koefisiennya ya, berarti ada sebanyak 4. Kemudian berapa molekul H3PO4? Jelas ini adalah satu molekul ya, satu molekul H3PO4. Nah, teman-teman ya, supaya lebih sederhana, biasanya perhitungan yang muncul dalam perhitungan kimia tentang mol ini selalu dihubungkan dengan massa, selalu dihubungkan dengan VSTP dan dihubungkan dengan jumlah partikel. Maka kita sederhanakan rumusnya, mol itu bisa kita hitung dengan massa per AR atau MR. Ingat tadi AR kalau unsur, MR kalau senyawa. Kemudian massa mol itu bisa juga kita hitung dengan VSTP per 22,4, atau mol itu kita hitung dengan jumlah partikel. Ingat, partikel ini bisa dalam 3 bagian per bilangan Avogadro, nilai konstantanya 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, begitu teman-teman ya. Oke,
Kira-kira masih ingat nggak cara menghitung MR dari suatu senyawa? Ya, harap teman-teman masih ingat, tapi saya ingatkan kembali. Contohnya, tentukanlah atau hitunglah nilai MR dari CH4. Kenapa ini jadi MR? Karena CH4 itu sudah merupakan molekul senyawa. Berarti ingat caranya menghitung MR itu adalah kita kalikan atau sigma hasil penjumlahan dari valensi terhadap AR-nya masing-masing, indeks terhadap valensinya masing-masing. Jadi kalau seandainya kita hitung berapa MR si CH4, berarti MR, langsung saja ya, anggap kita sudah pernah belajar ini memang, jadi dianggap sudah tahu, tapi tinggal mengingatkan kembali. MR dalam CH4 itu berarti tinggal kita buat, kita kalikan dulu jumlah indeks atau valensi dari si C itu 1 dikali ARC gitu ya, kali AR atom C, lalu kita tambahkan dengan jumlah indeksnya atom H, berarti 4 dikali dengan AR H, kan gitu ya. Berarti tinggal kita masukkan angkanya, berarti 1 kali 12 ditambah dengan 4 dikali ARH itu 1, berarti hasilnya adalah 16. Jadi MR dari molekul senyawa CH4 itu adalah 16 gitu ya teman-teman, hanya sekedar mengingatkan kembali. Oke, bagaimana aplikasi dari rumus-rumus konsep mol tadi dalam perhitungan senyawa kimia? Kita perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, tentukanlah jumlah mol air dalam 180 gram air, di mana ARH1 ARO 16 ya. Berarti yang pertama kita tulis apa yang diketahui itu masanya. Perhatikan ya teman-teman, ini adalah gram. Berarti jangan ketipu dengan bahasa soal ya. Kadang-kadang kalian langsung melihat jumlah mol, berarti langsung dimuat molnya sama 180 gram, padahal satuannya jelas adalah gram. Berarti ini adalah satuan dari massa ya, dianalisa soalnya. Massanya sama dengan 180 gram. Nah, berarti yang ditanya adalah jumlah molnya ya. Yang ditanya adalah jumlah mol si H2O-nya. Airnya, rumus molekulnya adalah H2O ya. Oke. Berarti di sini ditanya mol dan dihubungkan dengan massa. Berarti kita ingat rumus mol sama dengan massa atau gram per. Nah, perhatikan ini H2O. H2O itu adalah molekul senyawa, berarti per MR. Nah, belum ada dikasih tahu di soal berapa MR dari si H2O-nya, maka kita harus hitung lebih dahulu. Berarti MR H2O sama dengan indeks H-nya berarti 2 ya. 2 dikali ARH, langsung saja ya teman-teman. 2 kali 1 ditambah dengan O-nya 1 dikali 16. Berarti 16 tambah 2 sama dengan 18 ya. Ini MR-nya, berarti tinggal kita masukkan kemari. Berarti massanya tadi 180 gram per MR-nya adalah 18. Track hasilnya adalah 10 mol ya. Ini satuan MR ini kan gram per mol ya. Jadi ini 10 mol. Oke. Masih mudah ya, karena tinggal memasukkan ya. Tinggal kita masukkan dalam rumusnya aja. Yang penting rumusnya diingat. Kemudian yang kedua, tentukanlah massa 11,2 liter gas CO2 pada keadaan STP. Nah, ini perhatikan teman-teman. Ini dikasih tahu dalam keadaan STP, berarti ya dihubungkan dengan volumenya. Berarti yang pertama kita tulis diketahui massa 11,2 liter. Jadi jangan kalian pikir bahwa 11,2 ini adalah massanya, bukan ya.
Ini adalah volume dalam keadaan STP-nya sama dengan 11,2 liter. Justru yang ditanya adalah berapa massanya, kan gitu ya. Berapa massa dari si CO2-nya. Oke. Berarti di sini ada dihubungkan dengan volume. Berarti kita ingat rumusnya tadi, mol itu bisa kita selesaikan dengan menghubungkannya terhadap volume STP per 22,4, kan gitu ya. Oke, berarti yang ditanya adalah massa, dan di sini boleh kita ingat ya teman-teman, ARC itu 12 dan ARO itu 16 ya. Itu sebenarnya karena unsur yang sering-sering muncul maka harus kita hafalkan. Nah, jadi karena yang ditanya adalah massa, berarti kita ubah saja mol ini menjadi rumus massa ya, massa per AR atau MR teman-teman. Karena di sini ada CO2 berarti molekul senyawa, maka pastilah MR-nya. Berarti massa per MR sama dengan VSTP per 22,4. Nah, belum ada MR-nya, berarti hitung lebih dahulu MR-nya berapa. CO2 berarti indeksnya 1 dikali 12 ditambah dengan 2 dikali 16. Berarti 12 ya, 12 ditambah dengan 32. Berarti hasilnya adalah 44. Nah, berarti kita masukkan ke sini, maka massanya per MR-nya tadi adalah 44 sama dengan volume STP-nya adalah 11,2 liter per 22,4. Kita sederhanakan, 11,2 dengan 22,4 itu 1/2 ya, 1/2. Berarti ini kita kali silang, kita bagikan 2, ini berarti sisanya adalah 22. Berarti massanya adalah 22 gram. Jadi massanya sama dengan 22 gram lah massa si CO2-nya. Oke, kemudian soal yang ketiga. Di sini ada, tentukanlah jumlah partikel molekul yang terdapat dalam 4,48 liter gas O2. Berarti kita perhatikan apa yang diketahui dalam soal supaya tidak salah dalam mengaplikasikannya terhadap rumusnya. Jadi ini ada 4,48 liter gas oksigen, berarti ini kita anggap sebagai volumenya dalam keadaan STP sama dengan 4,48 liter. Tentukan jumlah partikel molekulnya. Berarti yang ditanya adalah jumlah partikel molekulnya. Jumlah partikel molekulnya ya. Oke, berarti kita ingat kembali rumus mencari mol ketika dihubungkan dengan jumlah partikel. Berarti ingat, mol sama dengan jumlah partikel per bilangan Avogadro itu 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, karena yang ditanya adalah jumlah partikel molekul. Nah, di sini kita lihat ini adalah molekul unsur ya. Gas oksigen itu adalah molekul unsur. Berapa molekul unsur dari CO2? Jawabannya adalah 1 molekul ya. 1 molnya dia. Oke, berarti tinggal kita buat molnya. Dari mana kita dapat jumlah mol ini? Tentu karena di sini ada volumenya. Berarti kita ubah rumus mol ini bisa menjadi
mol sama dengan, ini kita ubah menjadi V STP per 22,4 sama dengan jumlah partikel molekulnya per 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, berarti tinggal kita masukkan VSTP nya tadi 4,48 per 22,4 ini sama dengan jumlah partikel molekulnya dibagikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Oke, berarti kita sederhanakan 448 10 min 2 dengan 24 10 min 1, berarti ini 2 kali 10 pangkat min 1 ya. 2 kali 10 pangkat min 1, ini 0,2 ya teman-teman. 2 kali 10 pangkat min 1, berarti jumlah partikelnya tinggal kita kalikan saja. Berarti jumlah partikelnya sama dengan 2 dikali 6,02 kali 10 pangkat 20, 3 kali 10 pangkat min 1, berarti hasilnya adalah 12,04 ya. 12,04 kali 10 pangkat 22 partikel molekul dari si gas oksigen ya, molekul unsur dari si gas oksigen. Oke, begitu teman-teman contoh soal yang bisa kita kupas dulu. Harap teman-teman masih mencari dari literatur-literatur yang lain soal-soal yang berkaitan sehingga bisa lebih meningkatkan pemahaman teman-teman terhadap konsep mol. Nah, di sini saya sajikan ada 2 buah contoh soal latihan yang perlu kalian selesaikan untuk semakin memantapkan ya. Harap dijawab, dikerjakan dengan teliti untuk menguji apakah kamu sudah paham atau belum. Kalau belum, kita diskusikan dalam grup-grup kita ya. Yang pertama ada 11,2 liter dalam kian STP gas SO2, ARS-nya 32, O-nya sebanyak 16. Tentukanlah massa SO2-nya berapa, kemudian jumlah molekulnya ya. Ini molekul senyawa SO2 yang ditanya. Kemudian yang ketiga berapa jumlah atomnya. Berarti nanti setelah dapat molekul SO2-nya, Anda kalikanlah terhadap berapa jumlah atom dalam si SO2. Oke, kemudian yang kedua ada 3,2 gram gas metana. CH4, ARC12 hanya 1. Tentukanlah volume gas dalam keadaan STP. Oke, itu teman-teman 2 soal yang perlu kalian jawab untuk melatih dan menguji kemampuan terhadap konsep mol bagian yang pertama ini. Oke, demikian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat.